Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Lintang Pascaeka dengan NIM 260211105281 ingin mempresentasikan hasil kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Dengan judul Penerapan Scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada bab 6 topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya, kelas 5A di SDN Sempusari 1 Jember. Dengan saya, Lintang Pascaeka, mahasiswi PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024, PGSD Universitas Jember. Adapun pokok bahasan yang saya bahas, yang pertama adalah Zone of Proximal Development, yang kedua Scaffolding, yang ketiga penerapan ZPD dan Scaffolding, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan Scaffolding pada ZPD. Yang pertama adalah Zone of Proximal Development atau yang disingkat sebagai ZPD, yang mana artinya sendiri adalah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang berkaitan dengan kemampuan aktual peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah secara mandiri dengan tingkat kemampuan potensialnya yang dapat dicapai melalui bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih kompeten. Menurut Horsea dan Mardlia tahun 2023. Kemudian ZPD sendiri menekankan pada bantuan yang diberikan oleh guru atau teman sebaya yang memiliki kemampuan lebih. Bentuk bantuan tersebut dapat diartikan sebagai scaffolding agar peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugas atau soal-soal dengan tingkat kerumitan yang lebih tinggi daripada tingkat kognitif yang sesungguhnya dari anak Agustianingrum et al. Tahun 2022. Scaffolding adalah suatu strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai level potensial developmental level dari level aktual developmental level dalam ZPD, menurut Sutiarso tahun 2009. Scaffolding sendiri digunakan sebagai bentuk bantuan untuk meningkatkan proses belajar melalui interaksi sosial. Scaffolding memperhatikan pemahaman dan kebutuhan belajar peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Scaffolding juga menekankan terkait kolaborasi antar peserta didik ketika berada di kelas. Sejalan dengan perkembangan peserta didik, bantuan diberikan secara bertahap dan akan dikurangi hingga mereka mandiri dalam belajar. Dalam konteks ZPD, scaffolding merupakan bantuan yang diberikan oleh guru atau teman sejawat yang lebih kompeten kepada peserta didik agar dapat memperoleh pemahaman baru. Scaffolding juga menekankan terkait kolaborasi antar peserta didik ketika berada di kelas. Sejalan dengan perkembangan peserta didik, bantuan diberikan secara bertahap dan akan dikurangi hingga mereka mandiri dalam belajar. Adapun penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 5A SDN Sempusari 1 pada bab 6 topik C Indonesiaku Kaya Alamnya, di mana scaffolding diterapkan pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk membantu perkembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam mencari solusinya. Dengan aktivitas pada penerapan scaffolding ZPD di kelas 5A SDN Sempusari 1 ini, yaitu diterapkan pada sintaks pembelajaran PBL, yang mana pertama adalah orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang ketiga menyampaikan materi, yang keempat membimbing penyelidikan dalam diskusi kelompok, yang kelima menyajikan hasil, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi di akhir pembelajaran. Hasil yang dicapai dengan scaffolding pada ZPD ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta meningkatkan pemahaman peserta didik akan materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik karena mampu memecahkan masalah dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan peserta didik dalam pemecahan masalah. Yang terakhir adalah peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, yang mana penerapan scaffolding dalam ZPD ini menekankan pada pentingnya peran seorang pendidik dalam memberikan bantuan, motivasi,
dorongan, dan perhatian kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, penerapan scaffolding sendiri dalam aktivitas kolaborasi, komunikasi, serta berpikir kritis dalam sintaks pembelajaran sesuai dengan model yang digunakan. Dan yang terakhir, penerapan scaffolding pada CPD dalam pembelajaran memiliki dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan kemampuan pemahaman serta peningkatan minat dan motivasi belajar. Kesimpulan yang didapat adalah penerapan scaffolding dapat dilihat pada siswa kelas 5A di SDN Sebusari 1, terutama dalam pembelajaran mata pelajaran IPAS yang membahas tentang Indonesiaku kaya alamnya. Melalui penerapan strategi scaffolding ini, siswa menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi selama proses pembelajaran, dan kolaborasi antar siswa juga meningkat. Hal ini dikarenakan adanya bantuan berupa LKPD dan PPT yang dipresentasikan serta ice breaking yang dikaitkan dengan materi pembelajaran. Berikut adalah referensi yang digunakan pada materi yang saya sajikan. Terima kasih telah menyimak apa yang telah saya paparkan di awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan see you next time.